lebih enak ngeliput kriminal apa investigasi? Kriminal lah. Kenapa? Apa aja? Investigasi bukan jiwa gue kali ya. Belum, maksudnya kayak lebih ngeri gitu Om. Apa yang lu ngeriin? Kan kriminal juga ngeri. Misalkan lu ketembak, ayo. Kriminal emang ngeri, cuman maksud gue liputan tapi gue sama polisi, nggak sendiri. Oke. Kalau invest? Istilahnya masih backingan. Kalau investigasi gue sendiri, coy. Sama kameramen doang palingan ya? Iya. Gue waktu itu pernah sampai apa? Yang waktu reklamasi itu sampai diomel-omelin sama sapam, coba. Sampai diusir-usir gitu. Kayak gimana ya? Sedih aja gitu kalau bisa investigasi. Gini, ada gak sih pressure yang lu dapet dari pihak luar saat lu lagi investigasi? Weh, lu jangan belagu-belaguan lu jangan ngerekam kayak gitu-gitu, ada gak sih yang jadi kayak tekanan bagi gitu? Lu diapain? Pernah. Enggak sih, cuman aja sih sama salah satu pihak yang pernah gue pengen liput gitu kan. Waktu itu kan soalnya gue ngambilnya diem-diem kan. Namanya investigasi kan diem-diem karena kenapa diem-diem? Karena dia nggak mau ngasih statement kan. Makanya gue investigasi dengan diem-diem. Akhirnya itu mungkin dia sadar kali ya lagi dipantau kan. Makanya waktu itu dia langsung kayak apa sih namanya, lewat SMS deh kalau nggak salah waktu itu. Apa dia ngakuin SMS yang nggak ngancem gimana sih, cuman kayak lebih kasih peringatan ke gue aja sih, kayak tolong ya, kata dia ngomongnya tolong ya, jangan aneh-aneh gitu, kamu ini dari media mana gitu, terus kayak pokoknya jangan aneh-aneh sama saya. Dia nggak, gue lupa gitu ngancem gimana ya, cuma gitu doang sih, kayak cuma ngingetin gitu doang, nggak pernah yang ngancem sampai gimana. Cuman yang gue kagetnya, gue waktu sempet diinvestigasi itu pernah gue dibilang gue dapat fitnah gitu sih Om. Pernah difitnah, ya katanya Wiwi habis ngeliput pihak ini dia dapat uang segini gitu. Makanya dia ngeliput itu, kayak gue lebih kena fitnah aja gitu. Gue nggak ngerti itu fitnah dari mana, nggak ngerti dari eksternal apa internal. Cuman waktu itu saat gue diinvestigasi itu gue pernah dapat fitnah seperti itu, padahal jelas-jelas ya kalau gue dapat uang ngapain gue investigasi dia, ibaratnya gue nggak perlu investigasi dia, gue bagus-bagusin dia. Istilahnya gue kan ya gampang aja gue kalau mau jahat dapat uang gitu kan. Tapi ya namanya ini fitnah ada aja sih, ya gue sih santai aja karena gue nggak merasa melakukan itu. Jadi gue nggak perlu yang melakukan pembelaan yang kayak gimana, dan itu pun nggak terbukti gitu loh. Nah, Wi, persiapan apa sih yang biasanya kan kayak kalau kita mau produksi program itu kayak kita banyak prepare. Nah, untuk investigasi itu apa aja sih, Wi? Riset kah atau hal-hal lain yang lu siapkan untuk investigasi? Karena itu riset. Kebanyakan hidden cam ya? Iya. Riset tentu nomor satu tuh riset. Karena kalau kita nggak riset, itu yang diajarin produser gue sih pertama kali. Lu wartawan kalau nggak riset, lu bakal kayak apa ya? Kayak lu jalan tanpa punya otak gitu, kosong aja, gitu. Lu namanya mau investigasi, lu harus tahu tujuan lo apa gitu. Jadi kalau misalkan lo di lapangan nggak dapet apa-apa, lo plan B lo apa, istilahnya gitu kan. Nah itulah gunanya riset. Makanya produser gue tuh dari awal udah menekankan itu, riset gitu. Jadi ya nomor satu persiapan riset, ya kedua lebih ke apa ya? Lebih ke koordinasi sama kameramen, karena kan namanya di TV kita kerja tim ya, bukan kayak di media cetak atau online yang sendiri jalannya kan. Kalau di TV itu kita koordinasi, bahkan nggak cuma sama kameramen, bahkan kayak sama driver mobil kita aja itu kita jadikan tim waktu itu. Kayak misalkan request, kalau namanya investigasi itu kan kita diem-diem kan. Jadi kayak contohnya bahkan kayak ngambil gambar pun bisa dari dalam mobil. Sementara kalau misalkan kita mau ngambil gambar dari dalam mobil, kalau misalnya posisi kaca mobil itu bening, itu kan kelihatan ya dari luar kan. Hal-hal kayak gitu tuh udah diantisipasi dari awal. Jadi kayak dari awal tuh udah minta request sama kalau di IUC itu namanya carpool ya.
kayak kepala bagian penyediaan mobil logistik gitulah. Ya gue udah request, Bang, pokoknya nanti ini ya, besok gue liputan siapin mobil kaca hitam, kayak gitu. Jadi kayak mau liputan hidden cam pun gak ketahuan kan dari dalam. Kayak mempersiapkan sampai segitunya. Terus selain itu kayak namanya investigasi itu kan kita nggak melulu pakai kamera yang gede gitu kan. Nggak mungkin dong. Makanya sempet kayak pakai hidden cam kayak macem-macem lah. Kayak pulpen lah, apalah itu lah. Kayak gitu-gitu sih Om, prepare-nya. Nah, kayak misalkan kan nih, lu sebagai wartawan tahu dong yang mana yang benar, yang mana enggak gitu. Sebagai jiwa wartawan juga, ya jurnalis kan emang memberikan kebenaran ya, benar ya. Terus pernah gak sih lu ditugasin sama kantor, udah nih gak usah, jangan. Padahal menurut lu ini benar, berita benar, tapi nggak boleh naik atau jangan diliput lah, karena ini ada kepentingan politik dari owner gitu. Pernah gak sih? Pernah sih. Tapi ya pernah. Itu kayaknya sering terjadi deh Om. Ya kalau di TV kan, kalau di produksi gue ya, tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan tuh ada rollingan produser atau rollingan program. Nah kalau di news itu gimana sih, Wi? Rollingan maksudnya rollingan produser? Rollingan produser kah atau rollingan program kah? Misalkan sudah selesai kelar ini di program ini gitu. Oh iya sering. Nah itu tiap berapa bulan atau ada atau per bentuknya aja? Sebenarnya nggak terpatok berapa bulan sekali ya. Tapi memang sempat ada wacana, kita sempat nanya gitu kan ke atasan kita, ke apa sih namanya dulu, produser kita nanya, kita reporter nanya ke produser, ini kita bakal terus di sini nggak sih, boring nih gitu kan. Ya kan kita juga pengen ngerasain di program A, di program B, di program C gitu kan. Terus produsernya bilang gitu, oh iya pastilah ada rollingan gitu setiap 6 bulan apa setahun sekali, gue lupa pokoknya. Cuman itu kayak cuma sebatas wacana aja Om gitu. Kayak kalau dulu di tempat gue kerja dulu tuh kayak, ya udah lu kayak lebih, ya udah cocok di sini, udah lu situ aja udah gitu. Kayak udah terlalu nyaman sama posisi masing-masing, ya udah itu kayak rollingan itu kayak sekedar wacana. Cuman mungkin kayak tergantung kebutuhan sih ya Om. Misalkan kayak di program A ternyata nih reporternya kurang nih gitu. Ya udah nanti reporter terbanyak di program B dipindah ke sini gitu. Terus ternyata program A mau tutup nih, ya udah reporter di program A ke program B. Jadi kayak menurut gue sih rollingan kayak cuma menyesuaikan kebutuhan program masing-masing sih, gitu. Dan memang dilihat karakter reporter masing-masing nih. Oh kecenderungan reporter A nih bagus di program ini. Kecenderungan reporter B bagus di program ini gitu. Dan memang lebih ini channelnya dia lebih banyak ke bea cukai, lo masuk Indonesian Border deh. Terus lo punya banyak channel di polisi, ya udah lo masuk Police Story, ya mungkin seperti itu juga pertimbangannya gitu. Tapi lo pernah liputan mudik? Pernah nggak? Mudik pernah. Nah itu gimana rasanya, Wi? Lebaran, lu di luar jalanan gitu. Kalau maksudnya kalau mudik itu enggak, kalau mudik itu enggak pernah itu. Maksud gue pernah ngikut program ini sih, Korlantas, jalur cek jalur mudik, bukan yang berarti pramudik ya, sebelum mudik ya? Iya, pramudik sih. Tapi itu benar-benar dari kantor NTMC yang di Cawang itu sampai ke Bali. Itu ngikutin. Berapa hari tuh? 3 hari kok nggak salah, apa 4 hari. Itu di jalur darat. Cuman enaknya jalur daratnya namanya dikawal Pak Korlantas ya. Nggak macet. Kagak ada macet-macetnya coy. Seru banget itu. Tapi apa sih, Wi? Sebutin dong enaknya kerja di news. Ya kalau orang-orang yang kerja di media udah paham lah ya. Tapi kan ada nih orang yang kagak tahu nih, yang di luar non media, enaknya apa sih kerja di news? Enak kan bosan. News sama dengan politik biasanya orang ya, kalau enggak pembunuhan, kriminal. Kalau entertain kan enak, ketemu artis, nongkrong sama artis gitu. Nah itu apa sih enaknya kerja di news tuh apa sih? Kalau buat orang awam sebenarnya ada enak nggak enak sih Om. Kalau lu bilang kan kerja di entertain tuh enak ketemu artis, sebenarnya nggak juga. Menurut gua ketemu artis tuh boring. Iya. Dia harus
kadang harus nunggu berjam-jam buat dapetin satu statement dia gitu kan kalau misalnya liputan artis. Nah, enaknya kalau di entertain itu kayak gue lebih suka liputan kayak fashion dulu kalau di Jawa Pos, liputan kuliner, makan gratis, liputan traveling, jalan-jalan gratis. Itu kan enaknya kalau di entertain ya. Nggak Ya. enaknya itu ketemu orang. Nah, kalau di news, enaknya ketemu orang-orang hebat. Itu tadi gue bilang, jadi gue tahu kayak, ya mungkin gue newsnya kan lebih ke arah kriminal gitu ya, seringnya. Kalau di kriminal gue jadi tahu gitu loh, polisi tuh gini tugasnya. Terus kayak, pangkat-pangkat polisi yang gak gue tahu, istilah-istilah di kepolisian yang gak gue tahu, gue jadi tahu gitu kan. Dan dunia mereka tuh ternyata gini ya, asik juga gitu. Terus kayak orang-orang sepenting mereka di luar polisi lah, misalnya kayak kayak narasumber-narasumber penting di DPR gitu. Orang-orang sepenting mereka bisa maksudnya kita bisa deket gitu, sedekat itu sama mereka gitu kan. Padahal di luar mungkin orang melihatnya, oh, eh, jabatan dia tuh setinggi itu gitu. Tapi di mata kita tuh kayak ya udah biasa aja gitu loh, kayak Sama gitu ya. kayak antara lo sama gue aja gitu, kayak ngobrol, bahkan kayak ngobrol sama polisi tuh manggil lo gue gitu. Kadang kalau misalkan lagi di WhatsApp, kayak kita tetap menghormati gitu, bahasanya tetap sopan tapi tetap enak gitu, bahasanya kayak sama teman sendiri, jadi kayak punya kedekatan itu dengan narasumber gitu om, serunya gitu. Terus kadang kalau misalkan lagi keluar kota, jadi kayak apa ya, lebih disambut gitu loh. Kayak waktu lagi dinas luar kota gitu, liputan, udah pulang-pulang nanti, oh Mbak Wi mau pulang jam berapa gitu. Kayak Kayak enak raja aja lah ya. gitu diperlakukan sama mereka. Hah? Ya kayak raja lah Ya? ya. Di, Iya, di benar-benar kayak raja, diperlakukan kayak raja di sana, kayak jamu lah ya, semua dijamu. semua dijamu segala macam, sampai ke bandara pun dianterin. Hmm. Kayak gitu-gitu, kayak merasa spesial aja gitu. Hmm. Nah, kayak sekarang lu berada di digital tuh masih di kriminal atau di apa? Di kriminal, Nah, di kriminal. gimana Wi? Keadaan maksudnya kayak perbedaannya antara lu di TV sana sama di media ini gitu. Perbedaannya apa, Wi? Menarik nih pertanyaannya. Hmm. Ini iya, maksudnya kan gue nggak tahu kenapa takdir gue jadi jurnalis dari awal pun gue nyari kerja sebenarnya nggak, ya gue ngikutin alur hidup aja sih sebenarnya, nggak ngoyo banget jadi jurnalis kan. Tapi udah gue kecemplungnya dari awal sampai sekarang pun entah apa jadi jurnalis. Jadi pertama kali di media cetak, kedua media TV, dan sekarang ke media online. Jadi gue benar-benar merasakan semua apa namanya, semua perbedaan, semua bagian. Bedanya itu ya, kalau dicetak sama di TV sama di online, enaknya di TV itu kita kerja tim, nggak sendiri gitu kan. Dan liputan enak, difasilitasin ada mobil gitu kan. Karena kan kita satu tim ya kan, nggak mungkin mencar jalannya, harus barengan pakai apa, akomodasi yang disediakan oleh kantor lah ya. Ya. Sementara kalau dicetak itu, ya gue nggak tahu ya, dicetak-cetak lain gimana. Cuman kebanyakan yang gue tahu, dicetak atau di online itu, ya liputannya harus sendiri gitu, kemana-mana harus sendiri, mobile sendiri. Bahkan ya kalau lo punya motor, lo naik motor sendiri. Kalau nggak punya, ya lo naik Gojek, naik busway atau segala macam lah. Ya sebenarnya enak nggak enak sih om. Kalau di TV itu enaknya gitu, tim bareng-bareng gitu, ada akomodasi. Cuman nggak enaknya, kadang kalau di media TV itu kerja tim, kadang susah menyatukan pikiran antara tim dengan kita gitu. Banyak Kadang ada aja ya. gitu. Ya, lo tahu sendiri lah. Ada misalkan gue reporter ini kan istilahnya pemimpin di lapangan, gitu kan. Apa yang gue mau ya, ya udah. Kadang ada komunikasi yang kurang kurang apa ya, kurang masuk gitu kan, mungkin di kameramen gue atau di driver gue gitu. Kadang ada aja cekcok gitu sama tim gitu di lapangan. Kendalanya sih itu kalau di TV ya. Nah enaknya kan kalau di online sama di cetak kita nggak merasakan itu dong. Kita kerja ya, istilahnya kalau lo salah ya lo yang nanggung sendiri akibatnya, istilahnya kan gitu kan. Nah kalau di TV ya udah sama tim, penyelesaiannya sama tim. Cuman ya kesulitannya, ya gue kemana-mana akomodasi sendiri sih om, gitu penyesuaian. Apalagi gue penyesuaian lagi nih dari TV ke online lagi gitu kan.
Dan gue udah vakum cukup lama, hampir setahunan lebih di media. Dan walaupun gue sebelumnya di News di kriminal, narasumber gue polisi banyak gitu kan. Dan gue masuk ke online ini sebenarnya enak ke kriminal lagi gitu kan. Tapi ya dibilangnya, lo enak masuk kriminal lagi, lo kan punya pengalaman dulu sama polisi, kontak lo masih banyak. Tapi kan nggak segampang itu. Polisi kan strukturnya kan nggak di situ-situ aja. Misalkan dulu dia Kapolres Makassar, si A gitu. Bisa Kan belum pindah ya? tentu. Sekarang si A, bisa aja udah jadi si B gitu kan. Udah strukturnya udah pindah-pindah gitu kan. Jadi ya kesulitannya sih sekarang gitu penyesuaian aja sih. Apalagi sekarang masih dalam kondisi pandemi. Jadi butuh pendekatan lagi ke narasumber. Nah, untuk di digital saat ini, sehari diminta berapa, Wi? Berita. Pertama masuk sih, ini media baru Om, gue. Oke. Media baru. Ini tantangan gue juga, gimana gue bisa membawa nama media gue sendiri, apalagi ini baru kan. Ya udah, awal kali masuk itu, gue dituntut 13 berita, itu gue kaget sih sebenarnya. Karena, iya, 13 berita. Dan gue dulu di Jawa Pos itu kalau nggak 3 berita deh. Cuman kan perbedaannya gini, kalau di koran sama online itu, koran satu artikel itu kan mendalam gitu kan. Berita di koran itu lebih deep, lebih dalam gitu kan. Kalau online itu kan kayak potongan-potongan gitu kan. Misalkan satu isu itu bisa jadi pecah jadi 3 gitu kan. Oke, ya. Enggak, kalau di online itu cenderung berita-berita running gitu kan. Misalnya kayak kasus narkoba Jeff Smith yang baru-baru ini, misalkan kayak penangkapannya aja bisa jadi satu berita, perkembangannya dia diperiksa kesehatannya itu jadi berita kedua. Kalau di online gitu, terus berita ketiganya, oh ternyata Jeff Smith pacarnya si ini gitu, bisa jadi ketiga. Padahal itu kan satu kasus doang kan. Kalau di online gitu. Nah sementara kalau dicetak itu tuh satu kasus ya udah satu kasus didalamin, nggak bisa dijadiin 2 angle gitu loh. Nah karakternya seperti itu, makanya gue menyanggupkan 13 berita itu karena itu mudahnya satu kasus bisa dijadikan 3, bisa dijadikan 4 gitu. Sebenarnya sih kalau kita dengar kok 13 banyak juga ya. Padahal sebenarnya kalau kita jalanin nggak susah-susah banget kok, asalkan kita bisa memecah angle dari satu kasus. Dan itu yang menjadi pembelajaran gue sekarang ini, karena gue sebelum-sebelumnya kan nggak pernah punya basic di online. Nah, gue sekarang kendalanya di situ sih, masih belum mahir atau belum terlalu pinter buat memecah angle dalam satu kasus. Nah, sekarang sih alhamdulillah udah kuotanya udah 10 berita sih, Om. Oh, diturunin lagi malah ya? Tapi pengaruh gak sih pandemi begini ketika lu mencari berita? Oh, ngaruh banget, Om. Ngaruh banget. Tapi nah, itu pernah gak sih lu sampai via Zoom doang gitu untuk nanyain berita, atau lu datang? Ya seringnya gitu. Sering. Justru sekarang ini pandemi, tapi ini udah mulai bertahap ya, Om. Udah mulai, pemerintah udah boleh ngebolehin datang ke Polda, ke Mabes, udah boleh ke lapangan. Hampir kan normal, kalau yang awal-awal ya kayak contohnya kan anak sekolah aja udah mulai bisa tatap muka kan nanti bulan Juli kalau nggak salah. Ya kan kebijakannya perlahan udah mulai balik lagi gitu kan. Karena kan vaksin juga udah di mana-mana kan. Nah sebelum ini tuh media-media atau jurnalis-jurnalis tuh rata-rata wawancara narasumber via Zoom. Bahkan kayak undangan liputan kan biasanya tuh suka di-share ya. Ya nggak cuma di lifestyle, kadang nggak cuma di news, di lifestyle juga kadang ada undangan gitu kan. Ya kayak ada fashion show, undangan. Dia preskon gitu-gitu itu bahkan di Zoom kalau nggak kayak preskon virtual gitu, Om. Kan kalau ya tadi lu bilang ngepost ya, kan gue juga pernah dengar tuh banyak wartawan yang kalau mau dapat berita kriminal nongkrongnya di polsek terdekat atau polres. Nah itu gimana sih, Wi? Penempatannya lu ngepost di sini ya, di sini itu gimana sih? Kalau ngepost itu lebih ke Polda Mabes sih, karena kan itu pusat ya. Tuh kan berita-berita di Polres, Polsek Jabodetabek itu pusatnya ya, kalau nggak ke Polda ke Mabes. Gitu. Nah kalau pos di Polda ini ya lebih ke berita Jabodetabek, berita-berita kriminal Jabodetabek. Tapi berita-beritanya itu berita-berita yang apa sih namanya?
kasus-kasus yang gede, kasus-kasus yang lumayan gitu kan kalau di Polda. Nah kalau di Mabes ini berita-berita se-Indonesia, cuman berita-berita yang tadi gue bilang berita-berita yang gede juga, Kalau di kayak Polsek? misalkan kayak kasus terorisme, itu pasti pasti nanti ke Mabes. Tapi kalau misalkan terjadinya di wilayah Jabodetabek, itu beritanya bakal keluarnya di Polda. Kayak kemarin penangkapan teroris di Condet sama Bekasi itu kan pertama kali Kapolda yang datang kan. Jadi itu kenapa mereka ngepost ya itu karena apa sih namanya kebanyakan berita itu dari Polda kalau nggak Mabes. Paling ya kalau mentok-mentok sih ada yang ngepost juga di Polres, cuman itu biasanya orang-orang Pokja. Pokja itu apa? Nah ini kebetulan gue juga baru tahu nih sama Pokja. Apa tuh? Kayak perkumpulan apa sih kayak organisasi wartawan gitu sih. Organisasi wartawan yang ngepost di masing-masing Polres. Tapi dia gitu. Jadi kayak dia itu kontributor atau karyawan suatu karyawan salah satu media. Jadi kayak di dalam Pokja itu ada anak Tribun, ada anak Detik, ada anak misalkan Sindo News kayak gitu-gitu. Jadi mereka bikin organisasi. Jadi ketika ada berita yang lagi up, berita yang lagi apa sih hangat, berita yang lagi viral, itu mereka pasti sharing satu sama lain gitu. Ada grupnya lah istilahnya. Cuman buat masuk ke Pokja itu syaratnya lo harus apa sih namanya, lo minimal 3 bulan gitu loh jadi reporter di news atau di kriminal gitu contohnya. Terus sebenarnya gue kan belum ada 3 bulan, baru bisa gabung nanti. Gitu. Mereka punya organisasi sendiri. Iya. Bahkan gue sempat mikir gitu Pokja ini bodrek isinya. Oh iya, tapi akhirnya bukan kan? Akhirnya bukan, makanya gue kemarin sempat ketemuan, bang, gue pikir Pokja itu isinya bodrek, tau gue kan orangnya belak-belakan ya. Terus dia ketawa sama gue, enggak lah, kita punya organisasi, cuman ya sebenarnya ini masih simpang siur ya bang, ya tapi ya gue butuh klarifikasi juga sebenarnya Pokja itu nggak bodrek sih. Kalau bodrek juga bahkan punya organisasi, cuman beda dengan Pokja ini. Itu hubungan antara bodrek sama yang bodrek gimana, Wi? Penasaran, Wi? Hubungannya sebenarnya nggak baik. Relasi lu sama mereka tuh baik nggak? Wah, gue sebisa mungkin nggak membuat relasi sama mereka sih. Emang kenapa sih? Kan dia mencari berita juga, Wi. Ya tapi kan dia nyari beritanya dengan tujuan apa sih namanya? Nyari duit. Ya kita juga tujuannya nyari duit sih ya. Iya. Enggak, tapi maksud gue dengan cara yang salah gitu loh, Om. Kadang ada juga bodrek yang sampai ngancem-ngancem narasumber, Om. Itu kan nggak boleh kan? Itu kan udah melanggar kan? Kadang-kadang apa sih namanya? Apalagi kita jurnalis kan ada di bawah Dewan Pers. Emang mereka di bawah Dewan Pers? Enggak kan? Nah, kalau bodrek ya, itu biasanya bikin liputan itu untuk siapa, Wi? Ya kadang ada juga yang oknumnya sendiri, bodrek maksudnya sendiri gitu, oknum gitu kan. Ada juga yang memang niat bikin media gitu loh, Om. Bikin media sendiri, tapi medianya itu media abal-abal. Nggak terdaftar lah, nggak ada badan hukum lah ya. Iya, nggak ada di bawah Dewan Pers juga gitu kan. Kadang pernah juga ada yang sampai saking mereka mau dapat uang, mereka tuh memanfaatkan media yang mereka bikin untuk mengancam instansi tertentu. Itu banyak terjadi. Sering terjadi. Dan kadang juga ada juga, kalau dulu kan sering banget ya di lifestyle tuh ya. Bahkan kita liputan itu namanya liputan undangan biasanya kan, ya udah namanya wartawan yang bener itu kan kita mentingin beritanya dulu dong. Nah kalau bodrek kan kelihatan, mereka tuh datang ngincer apa? Kalau nggak jalenya ini apa sih namanya? Apa sih bawaan pulang tuh namanya? Goodie bag. Biasanya diincar pertama lagi itu kan. Sama makan. Saya satu ya Mbak, buat kameramen saya satu ya. Padahal dia juga. Lah. Kadang pulang-pulang tuh bawa 3 goodie bag gitu kan. Gitu bodrek sering banget gua. Dan mereka tuh udah maksudnya udah bisa dibedain lah ya, mana yang bodrek apa enggak tuh kelihatan. Mereka tanpa ID card. Ada yang pakai ID card. Rata-rata justru malah pakai ID card.
Karena ID card apaan tuh? Karena sejujurnya ID card itu segampang itu gitu loh dibikinnya, dan biasanya tuh dalam suatu liputan, undangan liputan atau preskon gitu, ya yang penting kita pakai ID, nggak dicek, maksudnya nggak Dari mana? instansi atau yang ngundang itu kan nggak mungkin ngecek secara kasat mata atau di depan mata apa ID card atau gimana kan. Ya lu bisa aja kan bikin ngeprint foto lu sendiri dengan nama Dwi dari media A, media B gitu kan. Itu kan gampang aja kan sebenarnya, yang penting ngalungin gitu kan. Iya. Udah jadi kayak wartawan kan. Berarti Segampang itu jadi bodrek. hubungannya nggak bagus. Enggak, gue enggak banget. Pernah dibuat kesel. Kenapa? Mbak dari media mana ya? Bukan bodrek kan. Jadi tuh kadang malah ada satu instansi yang nggak bisa membedakan mana yang media asli sama media bodrek. Bahkan yang lo perlu tahu nih, kadang ada humas, gue nggak bisa nyebutin instansinya ya, humas instansi A apa B apa C, itu malah lebih percaya sama bodrek dibanding media asli. Mereka tuh malah nge-share berita itu ke bodrek, dan jadi secara nggak langsung malah lebih tahu bodrek dibanding kita media yang bener gitu kan. Sama perkembangan isu tuh bodrek lebih paham, lebih pinter malah bodrek itu. Kadang malah media asli tuh malah kadang dituduh bodrek. Gue sering kayak gitu, dicurigain sebagai bodrek. Kan lu ada ID card, lu dituduh bodrek ya? Iya, kadang enggak, maksudnya kadang kalau lagi mau konfirmasi undangan gitu, kalau ada undangan via WhatsApp gitu